Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada bulan puasa ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Untuk kelas 456, Ustadz mau menjelaskan yaitu tentang hikmah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan kesungguhan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini artinya apa? Bahwasanya kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah pada waktu di masa depan atau di masa yang lalu, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat puasa Ramadan, menahan diri dari lapar dan minum dari sejak fajar sampai terbenam matahari. Nah, adapun hikmah dalam puasa Ramadan kali ini, Ustadz akan menjelaskan yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Inti dari puasa yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa kita. Sebab apa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu mengabdi kepadanya, mengabdi setiap saat, setiap waktu, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah dari puasa Ramadan yaitu mendorong pada perbuatan baik. Seperti saat kita menjalankan ibadah puasa ini, kita menahan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Supaya apa? Tenaga kita karena kita terkuras, maka kita itu terdorong untuk berbagi, untuk berbuat kebaikan pada sesama manusia. Yang ketiga, yakni meningkatkan rasa empati. Rasa empati itu rasa berkasih sayang, rasa untuk ada manusia yang harus kita tolong, kita memberi infak, kita memberi sedekah. Ini adalah bentuk dari rasa empati kita sesama manusia. Maka inilah yang dinamakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lombalah pada kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah puasa yang nomor 4, yakni kita harus bisa mencegah maksiat. Karena apa? Fungsi dari puasa ini adalah mencegah perbuatan dari kemaksiatan. Misalkan dalam gambar ini ada orang minum minuman keras. Ini dilarang oleh agama kita. Karena apa? Kalau kita minum minuman keras itu berarti meracuni tubuh kita, merusak tubuh kita. Maka itu tidak sesuai dengan sunatullah yang sudah Allah rencanakan. Karena apa? Berbuat maksiat itu adalah hasil dari perbuatan jelek yang dihasilkan manusia, akhirnya mengarah pada perbuatan yang tidak baik. Fungsi dari hikmah puasa yakni mengontrol emosi. Kita tahu manusia itu kalau dalam perbuatan sehari-harinya itu terkadang cenderung emosi. Nah, fungsi dari puasa ini adalah untuk mengontrol diri kita dari perbuatan emosi. Misalkan emosi itu berbuat marah, benci pada orang. Nah, kemarahan ini bisa kita redam dengan berpuasa. Kita harus mengontrol diri kita sendiri. Sebab perbuatan marah ini termasuk apa? Perbuatan syaitan. Selanjutnya hikmah puasa yakni meningkatkan kesehatan jasmani. Artinya apa? Dengan kesehatan jasmani ini kita berpuasa maka tubuh kita akan menjadi sehat. Seperti pada kalimat ini, menurunkan berat badan dari puasa ini, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kesehatan otak. Terus yang terakhir, mencegah peradangan. Nah, ini adalah fungsi dari berpuasa. Karena kita tahu bahwasanya puasa itu mengandung efek yang sangat besar bagi tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleksi diri. Dengan berpuasa maka kita bisa bercermin, mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa berintrospeksi diri kita sendiri dengan berkaca pada diri kita. yakni apakah kita sudah benar melakukan perbuatan seperti ini, melakukan perbuatan mencuri misalkan, mengambil barang orang lain, ini sudah benarkah perbuatan kita? Nah, inilah yaitu kontrol dari puasa tersebut. Kemudian hikmah puasa yang ke-8 yakni melatih untuk hidup sederhana
dengan berpuasa maka manusia cenderung ingin hidup sederhana. Karena apa? Karena setiap berpuasa itu kita memberi makan, memberi minum kepada orang yang berbuka. Nah, ini akan menimbulkan rasa untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu bisa kita wujudkan dalam bentuk memberi hadiah kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yakni merekatkan silaturahim. Tentu saja dengan berpuasa, setelah kita berpuasa penuh, kita biasanya bersilaturahim kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau sanak famili kita. Nah, itu adalah fungsi dari berpuasa. Nah, inti dari berpuasa itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.